Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kajian Asy-Syajarah Institute series Perempuan di dalam Al-Quran. Teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah hidup seorang perempuan yang kisah hidupnya diceritakan di dalam dua ayat Al-Quran yang berbeda. Ayat yang pertama tentang Quran Surah An-Nisa ayat 127, ayat yang kedua Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Nah, adapun ayatnya saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitab fiyataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutibalahunna wa tarqabuna an tankihuhunna wal mustada'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima, yang artinya, dan mereka meminta fatwa kepada engkau tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga menfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan anak-anak yang dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul Azim. Nah, itu berkaitan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 127. Nah, sebetulnya ayat ini berkisah tentang Jabir bin Abdullah yang merupakan sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepupunya. Pada saat itu Jabir bin Abdullah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh menikahi sepupu ya? Apakah boleh menikahi sepupu perempuan? Nah, karena pada saat itu Jabir memiliki sepupu perempuan. Nah, sepupunya ini yang pertama anak yatim. Nah, anak yatim yang ditinggalkan ya, yang mewariskan kekayaan orang tuanya sehingga ya memiliki banyak kekayaan lah, banyak harta pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, sepupunya ini tuna netra ya, tidak bisa melihat atau buta begitu. Nah, akhirnya Jabir bertanya kepada Rasulullah, sebagaimana Rasulullah ini kan tempat untuk meminta fatwa, untuk menanyakan hukum ya pada saat itu. Nah, sehingga atas pertanyaan dari Jabir itu turunlah ayat ini ya, turunlah ayat ini bahwasanya ayat ini menjelaskan ya boleh gitu menikahi sepupu. Makanya kalau kita di Indonesia ya, ataupun mungkin di adat-adat tertentu atau di budaya masyarakat tertentu itu membolehkan menikahi sepupunya gitu ya, baik dari sepupu dari ibunya maupun sepupu dari jalur garis ayahnya gitu. Nah, di dalam tafsir Al-Azhar itu diceritakan ya, dijelaskan gitu, karya Buya Hamka itu dijelaskan bahwa pada saat itu ya ada satu adat atau satu budaya jahiliyah di mana laki-laki itu menikahi perempuan ya, menikahi perempuan kaya raya begitu ya, hanya untuk menguasai hartanya begitu, hanya untuk menguasai hartanya. Nah, jadi pada saat itu laki-lakinya tidak amanah, tidak menjaga harta dari si perempuan ini, justru ingin menguasai harta dari istrinya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi
kekhawatiran dari Jabir bahwasanya Jabir ini ingin menjaga sepupunya sekaligus ingin menjaga harta dari sepupunya agar tidak salah atau tidak sampai kepada orang yang menyalahi harta ini atau yang menguasai harta ini hanya untuk mempermainkan pernikahan itu, hanya sekedar mengurusi hartanya. Nah, teman-temanku semuanya, ada satu ayat lagi sebetulnya menceritakan tentang kisah perempuan ini yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Nah, izin saya untuk membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, dan apabila kamu menalak perempuan-perempuan itu, lantas sampai janji iddah, maka rujuklah kepada mereka dengan cara yang patut, atau lepaskan pula mereka dengan cara yang patut pula. Dan janganlah kamu rujuk kepada mereka dengan maksud menyusahkan, karena kamu hendak melanggar peraturan Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu ambil ayat-ayat Allah jadi permainan. Dan ingatlah olehmu nikmat Allah atas kamu dan apa yang telah Dia turunkan kepada kamu daripada kitab dan sunnah, yang telah dinasihatkannya kepada kamu dengan Dia. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ayat yang kedua tadi sebetulnya mengkisahkan tentang bagaimana tentang perbuatan talak itu sebetulnya adalah perbuatan yang tidak disukai gitu. Nah, jadi pada saat itu ada kisah di mana seorang laki-laki menikahi perempuan, kemudian mentalak perempuan ini. Nah, kan ada masa idahnya 4 bulan 10 hari. Nah, tapi H-3 masa idahnya selesai kira-kira 4 bulan 7 hari lah begitu. Sang suami tadi rujuk lagi kepada perempuan. Nah, karena perempuan ini mau si laki-laki ini memperalat gitu, seolah-olah menyakiti perempuan ini, akhirnya rujuk, kemudian diterima. Nah, akhirnya kan setelah menikah kemudian diceraikan lagi, ditalak lagi. Kemudian masa idah yang kedua lagi 4 bulan 10 hari. Nah, mendekati masa idah selesai, nah sang suami ini menawarkan untuk rujuk. Jadi akhirnya talak rujuk. Nah, pada saat itu hal ini membuat menghadirkan satu peringatan satu fatwa gitu. Ada Al-Quran merespon bahwasanya janganlah kamu mentalak perempuan itu dengan maksud menyakiti perempuan ini tadi gitu. Nah, ayat Al-Quran ini sebetulnya baik yang pertama maupun kedua itu ini ingin menjelaskan bahwa Al-Quran itu ingin memuliakan perempuan. Al-Quran itu memberikan hak-hak perempuan. Bayangkan, Al-Quran ini menjelaskan untuk memberikan mas kawin ketika ingin menikah. Jadi nggak boleh tuh nikah kalau nggak ada mas kawinnya, dan nggak boleh juga menggauli istri itu kalau mas kawinnya belum dibayar Makanya kalau ketika nikah itu kan saya terima nikahnya dengan anggaplah seperangkat alat sholat, 2 gram emas, dibayar tunai. Nah, kalau udah tunai boleh itu suaminya menggauli
istrinya itu. Jadi jangan coba-coba untuk menggauli istri sementara mahar atau mas kawinnya belum tunai gitu ya. Terus yang kedua, ayat Al-Quran ini menjelaskan untuk memuliakan perempuan ya. Perempuan itu mendapatkan waris ya, mendapatkan waris. Jadi tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga mendapatkan warisan. Kemudian diperintahkan juga perempuan itu harus diperlakukan dengan adil ya, baik dia kondisinya lemah ya, ataupun dia kondisinya mungkin kalau dari cerita sepupu ya, sepupu Jabir tadi kan perempuannya tunanetra ya, tidak bisa melihat gitu. Jadi baik dia bisa melihat maupun tidak, ada kekurangan ataupun ada kecacatan, Al-Quran memerintahkan untuk memperlakukan dengan adil. Apalagi ini seorang anak yatim ya, perempuan yatim, kemudian sudahlah buta bukan buta warna ya, sudah buta, tidak bisa melihat, ataupun tuli lah mungkin kita temukan, ataupun tidak bisa bicara, nah atau tunarungu, tunawicara. Nah, apapun kekurangan ini tidak menjadi alasan ya, jangan sampai gitu kita memperlakukan mereka dengan cara yang semena-mena. Nah, sebagaimana budaya pada zaman jahiliyah dulu. Nah, terus juga di sini menjelaskan bahwasanya talak itu suatu perbuatan yang sebetulnya tidak disukai oleh Allah gitu ya, tidak disukai oleh Allah. Nah, kalaupun harus talak ya, dalam kondisi cerai ataupun talak begitu, nah sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik, bil ma'ruf ya, dengan cara yang baik dan dikomunikasikan. Nah, jangan sampai kemudian perempuannya hanya dipermainkan, kemudian yang laki-lakinya hanya dengan semena-mena memperlakukan perempuan. Nah, sebetulnya Al-Quran ini sudah mengatur ya tentang itu, tentang bagaimana memperlakukan perempuan. Harapannya dua ayat tadi ini mengingatkan kita untuk melihat bahwasanya kita perlu untuk melihat atau belajar pada kisah-kisah perempuan-perempuan pada saat itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kisah hidup sepupu Jabir yang kaya raya, seorang anak yatim dan yang merupakan tunanetra tadi bisa menjadi inspirasi kita, atau bisa menjadi pelajaran dari kisah hidup yang diceritakan di dalam Al-Quran ini. Mungkin hanya itu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.